Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal tryout ya. Jadi ngabuburitnya kita bahas soal tryout. Ini materinya tentang APBD dan APBN. Ini materi semester 2 kelas 11. Kita bahas ya. Totalnya ada 19. Nomor 1, berikut ini fungsi dan tujuan dari APBN. Pertama, pedoman pendapatan dan pengeluaran negara. 2. Menentukan alokasi dan anggaran tiap bagian. 3. Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. 4. Pedoman pembelanjaan negara untuk kepentingan daerah. Dan yang terakhir, menstabilkan perekonomian negara secara menyeluruh. Pernyataan yang merupakan fungsi dari APBN. Awas ya, hati-hati. Di sini berarti kan campuran antara fungsi dan tujuan. Hanya saja kita di sini hanya akan membahas tentang fungsi saja. Jadi yang tujuannya berarti kita eliminasi. Yang pertama, pedoman pendapatan dan pengeluaran negara. Kira-kira itu apa? Tentunya itu tujuan. Karena kita tahu bahwa APBN adalah tujuannya sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran negara supaya pengeluarannya jelas, bisa sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara, kan seperti itu, biar efektif dan juga efisien. Berarti tetot ya yang pertama. Menentukan alokasi anggaran tiap bagian. Kira-kira ini termasuk fungsi atau tidak? Ya, ini fungsi. Karena apa? Ini ada fungsi alokasi. Ya, berarti ini betul. Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Kira-kira ini termasuk apa? Tentunya ini adalah tujuan. Karena tujuannya salah satu dari anggaran APBN ini adalah untuk produksi suatu negara bisa makin meningkat. Kesempatan kerja juga makin meningkat dan pada akhirnya berimbas terhadap pendapatan nasional yang juga baik, kan seperti itu. Dan nggak bisa dielakkan, salah satunya tujuannya untuk pembangunan nasional atau pembangunan ekonomi, kan seperti itu. Nah, yang keempat, pedoman pembelanjaan negara untuk kepentingan daerah. Kira-kira ini termasuk apa? Itu betul banget. Ini termasuk ke dalam fungsi OPDS. Ingat-ingat, O-nya apa? Otorisasi, P-nya perencanaan, pengawasan, alokasi, D-nya distribusi, dan juga apa? Stabilisasi. Ya, berarti otomatis kalau misal pedoman pembelanjaan, kira-kira apa nih? Ini adalah fungsi perencanaan ya. Berarti ini betul ya, nomor 4. Nah, yang kelima, menstabilkan perekonomian negara. Ini adalah fungsi stabilisasi. Ya, berarti yang betul adalah ada 3 nih. 2, 4, dan 5. Apakah betul? Ya, betul. Jawabannya adalah D, 2, 4, 5. Next, nomor 2. Anggaran negara hendaknya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dan dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat. Hal ini merupakan fungsi APBN, yakni apa kira-kira? Di sini kan ada kata kunci hendaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Berarti kalau misal tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, kira-kira itu adalah alokasi ya, betul. Karena kan dengan fungsi alokasi ini berarti kan jelas ya, anggaran untuk daerah-daerah tertentu sekian, anggaran untuk mengentaskan pengangguran sekian. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 3. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan pendapatan lain diperuntukkan bagi pembangunan yang bersifat umum. Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi apa kira-kira? Kan bersumber dari pajak nih, dan pendapatan non pajak berarti diperuntukkan bagi pembangunan yang bersifat umum. Untuk pembangunan bersifat umum,
berarti yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau halayak umum. Artinya itu adalah fungsi alokasi ya. Sebenarnya sering banget ya soal-soal UTBK itu jawabannya fungsi alokasi ya. Nggak tahu hobi apa gimana ya. Jadi sering banget fungsinya adalah fungsi alokasi. Oke, tapi jangan sampai kita juga terbawa suasana karena keseringan alokasi akhirnya jawabnya alokasi terus. Gak gitu juga ya. Tetap kita konteksnya harus teliti terhadap soal yang memang diajukan gitu ya. Kita sesuaikan dengan fungsinya. Selanjutnya nomor 4. Pernyataan berikut ini adalah fungsi dan tujuan APBN. Pertama, mendistribusikan seluruh pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan dan di berbagai kementerian atau lembaga. 2. Pedoman pelaksanaan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. 3. Menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi. 4. Pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis. Dan yang terakhir, menentukan dengan jelas besar kecil alokasi anggaran pengeluaran masing-masing bidang, sektor, kementerian, dan lembaga. Pernyataan di atas yang termasuk fungsi. Ini pertanyaannya fungsi ya. Kira-kira yang mana? Mendistribusikan seluruh pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan dan di berbagai kementerian atau lembaga. Kira-kira itu apa? Kalau kata mendistribusikannya oke, ini berarti kita mungkin berpikirnya ini fungsi distribusi, tapi di sini pengeluaran negaranya untuk berbagai sektor pembangunan dan di berbagai kementerian atau lembaga. Ini sebenarnya konteksnya masih abu-abu ya. Apakah ini hanya untuk sektor pembangunan, kementerian dan lembaga saja atau menyeluruh seluruh Indonesia? Nah, ini rancunya di situ. Jadi ini kita anggap sebagai penjelasan yang belum benar-benar sesuai dengan fungsi. Yang kedua, pedoman pelaksanaan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Ini termasuk fungsi atau tidak? Ini termasuk fungsi ya. Karena kalau bicara tentang pedoman, ini kan berarti fungsi perencanaan. Ini termasuk berarti. 2. Termasuk menjaga kestabilan. Berarti ini kaitannya dengan fungsi stabilisasi. 4. Pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis. Nah, ini kalau konteksnya pedoman pengeluaran dan penerimaan negara, ini kaitannya dengan tujuan. Berarti ini kita eliminasi juga ya, nomor 4. Oke. Satu lagi, nomor 5. Menentukan dengan jelas besar atau kecil alokasi anggaran pengeluaran masing-masing bidang, sektor, dan kementerian dan lembaga. Nah, di sini berarti kan menentukan dengan jelas ya besar atau kecilnya alokasi. Ini lebih detail. Berarti ini kita anggap sebagai fungsi yang memang sesuai. Berarti jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 5 ya. Berarti jawabannya yang D. Itu ya. Kita lanjut nomor 5. Tujuan pemerintah menyusun APBN. Ini sering diulang di awal ya. Pokoknya tujuan utama pemerintah menyusun APBN adalah sebagai pedoman ketika menentukan penerimaan, besaran penerimaan itu berapa nih, dan juga menentukan pengeluarannya untuk apa saja. Supaya apa? Supaya pengeluarannya bisa sesuai dengan pendapatan yang ada, bisa efektif dan juga efisien. Berarti jelas yang betul adalah yang A, sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara. Kita lanjut nomor 6 ya. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyusunan APBN juga memiliki tujuan berikut ini yang tidak termasuk tujuan penyusunan APBN. Berarti yang nggak sesuai dengan tujuan disusunnya
APBN. Kira-kira yang mana? Di sini ada yang bisa dibilang paling rancu ya pilihannya. Kira-kira yang mana? Jelas, yang paling rancu di sini bisa kelihatan adalah yang A, meningkatkan koordinasi antar kementerian dalam lingkungan pemerintah. Kenapa ini dibilang paling rancu? Karena ini kan kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan koordinasi nih antar kementerian, yaitu mah udah bukan kaitannya dengan APBN lagi, berarti itu mah kaitannya dengan kerjasama antar kementerian supaya masing-masing kementerian itu bisa tektok gitu ya, interaksinya bisa sesuai, koordinasinya juga bisa optimal gitu. Jadi udah bukan kaitannya dengan APBN yang memang dianggarkan, baik itu pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian gitu. Sedangkan kan kalau yang lainnya jelas supaya pemerintah juga bisa mencapai tujuan kebijakan fiskal, kebijakan moneter di sini. Terus juga prioritas belanjanya juga jelas, dan yang terakhir di sini menciptakan efisiensi dan keadilan. Dalam hal apa? Penyediaan jasa dan juga barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yakni tujuannya untuk pembangunan seperti itu. Kita lanjut nomor 7. Melalui APBN dapat diketahui maju mundurnya sasaran yang telah dicapai pemerintah. Sebab APBN merupakan gambaran kebijakan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka. Nah, ini soal yang biasanya sering keluar di UTBK ya. Ini soal sebab akibat. Ini saya sertakan pilihan gandanya sebagai pengingat saja karena kadang lupa ya. Coba kita lihat dari pernyataannya terlebih dahulu. Melalui APBN dapat diketahui maju mundurnya sasaran yang telah dicapai pemerintah. Apakah betul? Tentunya betul ya, karena APBN itu sangat bisa diandalkan terutama untuk mengetahui maju mundurnya sasaran anggaran yang sudah tersedia, terus juga rencana-rencananya apa, apakah tercapai atau tidak nih. Karena targetnya tentunya dengan anggaran yang tersedia, apakah bisa tercapai tidak nih, terutama dari segi jumlah pendapatan nasionalnya, kan seperti itu. Ketika memang ternyata anggaran yang sudah ditetapkan ternyata pendapatan nasionalnya malah justru tidak sesuai target, berarti kan masalah kan di situ. Berarti yang pertama ini betul ya pernyataannya. Terus yang kedua, APBN merupakan gambaran kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahnya ini betul. Yang tercermin dalam angka-angka. Apakah dicerminkan dalam angka-angka? Tentunya betul juga. Karena kan yang namanya APBN mulai dari perencanaannya juga angka-angka ya. Perencanaan tuh dalam artian pengeluaran yang hendak dilaksanakan di tahun tersebut tuh apa aja nih. Terus pendapatannya jumlahnya berapa nih. Kan berarti sesuai. Yakni tercerminnya dalam angka-angka. Berarti pernyataan dan alasannya benar. Dan ada hubungan sebab akibat atau tidak? Tentunya ini ada hubungan sebab dan akibat ya. Karena di sini sasaran yang ditetapkan itu juga berdasarkan atas anggaran yang sudah ditentukan melalui rapat RAPBD atau RAPBN seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 8 ya. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut. Pertama, pajak bumi dan bangunan. 2, subsidi daerah otonom. 3, pajak pertambahan nilai. 4, pajak tontonan. 5, pajak penghasilan. 6, pajak kendaraan bermotor. Nah, di sini jenis-jenis pajak yang termasuk penerimaan pemerintah pusat. Ingat ya, pajaknya kaitan dengan penerimaan pemerintah pusat, bukan daerah. Jangan sampai kegocek di sininya. Nah, kalau misal pajak bumi dan bangunan, tentunya ini adalah penerimaan pemerintah pusat. Ini betul. Subsidi daerah otonom, namanya otonom. Berarti kan kaitannya dengan otonomi daerah. Berarti ini kaitannya bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah. Ini berarti tidak sesuai. Ketiga, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai berarti kan PPN. Ini kaitannya juga sama untuk pemerintah pusat.
4. Pajak tontonan. Pajak tontonan itu udah pasti kaitannya dengan pemerintah daerah ya. Pajak tontonan itu kan tiap daerah juga fasilitas untuk hiburannya juga berbeda-beda kan. Besarannya juga itu ditentukan oleh pemerintah daerah yang namanya pajak tontonan. 5. Pajak penghasilan, sama ini juga pemerintah pusat. Dan yang terakhir pajak kendaraan bermotor, ini juga sama pemerintah pusat. Berarti yang betul adalah kita lihat 1 2 3 salah, 1 3 5 betul, 2 4 5 2 4 6 salah, 3 4 5 salah juga, 4 5 6 salah juga. Berarti yang betul adalah yang 1 3 dan 5, yang B ya. Insya Allah gampang ya. Lanjut nomor 9. Berikut ini yang merupakan pendapatan pajak. Ingat ya, pajak berarti. Laba BUMN apakah pajak? Jelas bukan, namanya juga laba ya. Penerimaan hasil denda, bukan juga, itu namanya denda juga berarti. Bea masuk, nah namanya bea masuk, ini berarti kan kaitannya dengan pajak kegiatan perdagangan internasional. Berarti ketika negara kita melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, contoh kita melakukan impor barang, berarti kan negara pengekspor barang tersebut berarti kan harus bayar bea masuk seperti itu. Makanya ada lembaga namanya bea cukai yang mengurus pajak ya, pajak bea masuk seperti itu. Jadi jawabannya jelas yang C, bea masuk. Penerimaan migas tentunya itu juga kan laba ya. Penerimaan piutang pemerintah juga tentunya itu bukan pajak. Kita lanjut. Berikut ini yang termasuk sumber-sumber pendapatan negara. Ingat ya, pendapatan negara sering banget ini ya, pembahasan pendapatan negara. Kaitannya itu dengan pajak, non pajak biasanya. Termasuk biasanya ada hibah, tapi hibah juga tentunya bukan sesuatu yang diandalkan terus-menerus. Berarti yang paling sesuai adalah yang C ya. Hibah, PPN dan pajak perdagangan internasional. Hibah tadi sudah disebutkan juga, itu salah satu sumber. PPN termasuknya pajak. Pajak perdagangan internasional juga berarti kan bea, itu pajak. Kenapa yang lainnya salah? Yang A salahnya yang mana? Pembayaran bunga utang. Yang namanya pembayaran kan udah pasti itu bukan sumber pendapatan, justru pengeluaran. Ini juga sama, pembayaran bunga utang, pengeluaran juga. D sama, pembayaran bunga utang, pengeluaran. Yang E salahnya pembiayaan pembangunan, ini pengeluaran juga berarti ya. Oke, jawabannya yang C. Lanjut nomor 11. Berikut ini yang merupakan penerimaan pajak. Penerimaan pajak, ingat ya. Yang pertama nih yang A, bea masuknya pajak, tapi retribusinya ini bukan pajak ya. Ini berarti retribusi tetot, karena retribusi itu pendapatan resmi pemerintah, biasanya pemerintah daerah, tapi non pajak retribusi itu. Penerimaan masuk terminal, sama ini juga retribusi, ini berarti salah juga. Hasil sitaan kepabeanan, ini bukan pajak yang pasti. Hasil denda keterlambatan membayar pajak, namanya aja denda berarti bukan pajak. Nah jelas yang betul adalah yang E, pajak penjualan. Biasanya kalau kita jajan di resto-resto tertentu kan suka ada PPN ya, PPN-nya 11% kah, seperti itu. Kita lanjut. Berikut ini yang tidak termasuk belanja pemerintah pusat adalah yang tidak termasuk, ingat ya, yang tidak termasuk belanja pemerintah pusat. Belanja barang ini termasuk ya, belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai juga sama. Subsidi ini juga termasuk. Bantuan sosial termasuk juga. Berarti yang bukan adalah dana perimbangan. Jawabannya yang E. Unsur-unsur pengeluaran negara yang bukan termasuk pengeluaran rutin. Artinya ini
tentatif ya, di momen-momen tertentu. Momen ada sesuatu nih berarti harus dikeluarkan gitu. Gaji pegawai kira-kira rutin atau tidak? Tentunya gaji pegawai rutin, ini betul. Belanja barang, ini rutin juga. Beli kertas pasti tiap bulan. Bantuan sosial, kira-kira rutin atau tidak? Ini yang namanya bantuan sosial biasanya di momen-momen tertentu ya. Kayak contoh daerah tertentu nih terserang penyakit, berarti kan harus dibantu. Daerah tertentu ada bencana kan berarti harus dibantu. Nah ini berarti kita tidak centang dulu nih. Subsidi kira-kira gimana nih? Subsidi rutin atau tidak? Rutin. Kenapa rutin? Kayak BBM nih. Apakah bulan ini dikasih subsidi, bulan depan enggak? Kan enggak seperti itu. Berarti harus rutin untuk diberikan subsidi, termasuk subsidi pemerintah, kesehatan. Berarti ini benar juga ya. Bunga dan cicilan utang. Yang namanya utang negara berbunga ya. Kalau misal bunganya nggak dicicil, cicilannya juga sama nggak dibayarin nih, berarti siap-siap membludak nih, siap-siap bengkak utangnya kan gitu. Bisa jadi bunga juga jadi utang pokok lama-lama, berarti ini betul juga. Berarti yang salah adalah bantuan sosial ya. Lanjut nomor 14. Berikut ini yang termasuk pengeluaran rutin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang rutin ya, kira-kira yang mana yang rutin? Subsidi biaya pembangunan dan gaji pegawai, kira-kira rutin atau tidak? Itu tidak ya, karena yang betul adalah yang Kenapa yang Karena di sini kita lihat ya, belanja pegawai itu rutin dianggarkan karena untuk gaji. Belanja barang juga sama, itu tiap bulan. Pembayaran cicilan utang juga sama. Sempat dibahas di nomor sebelumnya kan, kalau misal cicilan utang tidak dibayarkan siap membengkak kan gitu. Nah di sini yang A mungkin agak bisa mengecoh ya, karena mungkin kita pertimbangannya subsidi. Subsidi itu kan mungkin kita berpikirnya yang tadi saya jelaskan, untuk subsidi BBM kah, subsidi pendidikan kah, kan seperti itu. Cuma memang kita coba bandingkan antara subsidi yang sebenarnya memang rutin dengan pembayaran cicilan utang. Nah, seperti itu. Kan konteksnya kalau misal utang nggak dibayarkan secara rutin justru malah lebih berbahaya kan, seperti itu. Jadi kita mah cari jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar, seperti itu. Nah, kalau misal yang B di sini yang tidak tepatnya adalah biaya pembangunan. Karena biaya pembangunan tentunya itu tentatif juga ya di momen-momen tertentu. Yang C juga sama, di momen tertentu ketika memang ada pembangunan. Dan yang D juga sama, biaya pembangunan dan subsidi ya. Sekali lagi subsidi bisa benar, bisa kurang tepat ketika memang ada jawaban yang jauh lebih tepat, seperti itu. Lanjut nomor 15. Dalam penyusunan APBD atau APBN dipakai sistem seimbang. Artinya seimbang itu antara pendapatan dan pengeluaran ya. Sistem seimbang. Kira-kira jawabannya yang mana? Jelas jawabannya yang B. Karena di sini pengeluarannya sama dengan penerimaan. Seimbang ya. Pendapatannya sekian, pengeluarannya pun sekian. Berarti tidak surplus, tidak juga defisit. Next nomor 16. Ini harusnya mudah ya nomor 16. Karena termasuk materi yang sering diulang biasanya. Pihak yang menyetujui RAPBN dan kemudian disahkan menjadi APBN. Nah, yang ngesahin ya, ingat yang ngesahin RAPBN disahkan jadi APBN. Jelas jawabannya pasti DPR ya. Karena DPR itu berarti kan menerima pengajuan RAPBN dari presiden dan dirapatkan dalam rapat paripurna menghasilkan APBN yang memang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya karena dirapatinya kan tahun sebelumnya, seperti itu.
Pemerintah daerah di Indonesia juga perlu membangun infrastruktur dengan menggunakan APBD-nya sendiri. Kondisi ini merupakan contoh fungsi APBD, yaitu fungsi apa kira-kira? Kita kan taunya kalau fungsi APBD sama APBN itu yang OPADS ya, otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi. Tapi di sini ada yang perlu diteliti ulang ya. Di sini ada kata perlu membangun infrastruktur dengan menggunakan APBD-nya sendiri. Artinya apa? Artinya pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut sendiri, bukan yang memang dialokasikan dari pemerintah pusat. Karena kan punya hak sebenarnya, punya hak, punya wewenang. Pemerintah daerah itu mencari pendapatan sendiri untuk pembangunan daerahnya, seperti itu. Artinya kalau misal hasil dari penerimaannya sendiri itu termasuk ke dalam desentralisasi, seperti itu ya. Karena kalau misal pusat sentralisasi, daerah itu desentralisasi. Jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 18, berikut ini tidak termasuk asumsi-asumsi yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kira-kira ini yang mana jawabannya ya? Yang tidak termasuk asumsi yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBN. Yang paling melenceng pokoknya nih. Perkiraan tingkat inflasi pasti butuh dong. Kepentingan politik, wah enak banget nih, berarti sesuai dengan kebutuhan pribadi dong ya. Kalau mau korupsi juga silahkan, berarti kayak gitu. Memperkaya diri sendiri juga bisa. Nah ini berarti harus di lingkari dulu nih. Kayaknya agak salah nih. C. Keadaan ekonomi global. Tentunya ini harus diperhatikan ya. Keadaan ekonomi globalnya seperti apa? Apakah berimbas juga nanti terhadap perdagangan internasional? Dan selanjutnya yang D, nilai tukar. Ini juga tentunya asumsi yang harus diperhatikan. Nilai tukar rupiah dengan nilai tukar mata uang negara lain. Harga minyak, berarti ini kaitannya dengan harga minyak dunia. Jelas berarti yang paling melenceng atau kurang tepat di sini adalah yang B, kepentingan politik. Bahaya kalau misal menentukan APBN demi kepentingan politik. Wah, itu bisa merusak anggaran yang dialokasikan gitu ya. Malah nggak jelas untuk kepentingan apa dan siapa gitu. Lanjut nomor 19. Perhatikan anggaran pendapatan dan belanja berikut ini. Di sini anak-anak atau teman-teman semua ada penerimaan. Ini penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Ya jelas ini kaitannya dengan APBN ya atau APBD. Nah, di sini kebijakan anggaran yang benar berdasarkan data di atas adalah atau di samping adalah berarti sesuaikan ya dengan angka yang tertera apakah sesuai atau tidak. Ingat ya, kalau surplus itu berarti pendapatan atau penerimaannya lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Nah, kalau defisit berarti penerimaannya lebih kecil justru dibandingkan dengan pengeluarannya. Kalau misal berimbang berarti sama antara penerimaan dengan pengeluaran. Yang A, 1 anggaran surplus ya. Nah, kita hitung. Penerimaannya itu 650 ditambah 450 berarti 1100 ya. 1100. Maaf nih kurang jelas tulisannya. Pengeluarannya 700 ditambah 450 berarti 1150. 1150. Oke, berarti sesuai atau tidak nih? Apakah benar surplus? Tidak ya, karena ternyata justru pengeluarannya lebih besar. Artinya kalau pengeluarannya lebih besar sebanyak 50 berarti ini justru defisit. Berarti ini tetot ya. Ini tetot. B yang kedua ya, anggarannya defisit. Artinya
justru penerimaannya lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah, kita lihat 650 ditambah 400.000 berarti 1050. Yang kedua 700 ditambah 500 berarti 1100. Kalau udah ada yang benar kita langsung stop aja ya, ngapain ngitung satu-satu gitu kan. Nah, apakah sesuai? Anggarannya defisit, berarti kan justru pengeluarannya yang lebih besar dibandingkan penerimaannya. Apakah betul? Jelas, ini jawabannya betul ya. Jadi jawabannya B, 2 anggaran defisit. Oke, itu saja pembahasan 19 soal TO atau soal tryout-nya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.